Oke, halo teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Perkenalkan, nama saya Cahya Rangga Muhammad. Saya adalah alumnus SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan gaya dorong atau daya dorong yang bekerja pada sebuah roket ya. Pertama-tama, ini saya telah membuka aplikasi gambar saya. Saya akan menggambar sebuah roket sebagai simulasi. Sebentar. Jadi di sini ada sebuah roket, ya. Dan gaya-gaya yang bekerja pada roket ini, tentu roket ini memiliki massa. Dia memiliki kecepatan tentunya. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari momentum ya, itu adalah daya ya. Daya itu adalah M dikali V. Jadi ini sudah memiliki V, dia memiliki M ya, dia menjadi dorong seperti ini ya. Dan dia pasti akan kita hitung dapat P-nya berapa. Nah, saya akan gambar di mana dua sistem, yaitu pada saat ini ada sistem satu ya. Sistem satu ya. Ini adalah pada saat dia bekerja pada waktu T atau T awal atau T1. Lalu dia akan berubah menjadi sistem kedua ya. Ini adalah di mana T plus delta T, yaitu dia bekerja setelah dia melakukan beberapa misalnya pada saat dia sudah berada di luar angkasa seperti itu. Dan saya akan gambarkan lagi. Ini saya akan zoom out dulu ya. Saya akan gambarkan lagi roket pada sistem 2 ya. Ini roket yang sama, cuman dia bekerja pada saat T plus delta T tadi ya. Ini roket sederhana, dia memiliki berat ya, beratnya adalah M, dan dia memiliki velocity, kecepatan ke atas V. Nah, pada saat dia tadi sistem pertama, dia seperti yang kita ketahui bahwa roket itu memiliki yang namanya gas buang atau ejected gas, yaitu akan saya permisalkan misalnya adalah ejected gas adalah DM ya. Ini adalah gas yang nantinya akan dibuang. Jadi M besar di sini, ini adalah M besar pada sistem satu ini adalah DM plus M. M ini adalah massa roketnya ya, dan DM ini adalah massa dari gas yang akan dibuang atau massa gas buang ya, bilang aja seperti itu. Lalu nanti dia pasti, kayak saya akan kembali ke gambar kedua, dia akan membuang yang namanya gas buang itu tadi. Seperti ini saya akan gambarkan, misalnya ini yang warnanya abu-abu ini, dia adalah gas buang atau DM ya. Nah, gas buang ini tentunya dia memiliki kecepatan saat dia dibuang, yaitu dalam satuan kilogram per second ya, yaitu misalkan U, saya katakanlah U. Nah, di mana U ini ya, pada saat dia mengeluarkan yang namanya DM tadi ini, pasti masanya di sini dia akan berubah menjadi yang gitu, yaitu masa awal yang M kecil tadi dikurang DM yang telah kita buang. Jadi masanya menjadi M minus DM. Ini adalah kedua persamaan masa kedua. Yang pertama tadi M besar ya. Lalu dia mengeluarkan ini tadi gas buangnya. Nah, penyebabnya atau akibatnya maksud saya, gas yang dibuang ini pasti dia akan menghasilkan gaya dorong yang menyebabkan kecepatan bertambah. Itu adalah gunanya gas buang. Nanti gas buang ini bisa dibuang dari kanan, dari kiri, untuk dia belok ke kanan atau ke kiri, atau dari depan dia ingin memperlambat kecepatannya, dia akan dibuang dari depan, karena itu adalah besaran vektor begitu ya. Jadi arah menentukan hasil, dimana nanti V ini dia akan berubah menjadi V plus DM ya, begitu. Nah, ini adalah sistem pada saat T plus DT ya. Saya akan kembali ke bawah. Oh ya, sebelum itu roket itu memiliki ini ya, U ini, itu dia dalam kecepatan meter per second tadi ya, sorry, yaitu gamma ya, seperti itu. Saya akan ke bawah, saya akan lanjutkan. Nah, maka kita akan mulai menghitung persamaan momentumnya.
dimana P tadi itu adalah M dikali V ya, ini persamaan umum momentum, materi bab momentum dan impuls. Kemudian pada roket ya, saya akan tuliskan P roket misalnya, itu dia akan menjadi M ini tadi adalah M besar, dia akan berubah menjadi ini tadi M plus dm ya, ini M in dm, dia akan berubah menjadi M dikurang dm. Saya akan tuliskan M dikurang dm, jangan lupa tutup kurung dan buka kurungnya, lalu dia dikali V, V nya menjadi V plus dv. Ini dv ya, dv ini maksudnya adalah, sorry, ini dm, dm ini menyebabkan dv. Jadi ini dv, ini dv karena dm adalah gas buang tadi. Jadi V dikali dv ini adalah V ditambah, ini adalah V nya ya, ini V nya tadi, ini adalah M nya, M pada saat T plus D delta T tadi. Ini yang pokoknya perhitungan di bawah ini adalah pada saat waktu T plus delta T. Kemudian karena itu adalah semua adalah besaran vektor tentunya, karena ada gaya yang bekerja untuk mendorong ke atas atau gaya yang bekerja dengan arah ke atas, tentu gaya yang bekerja pada arah ke bawah harus kita kurangkan ke gaya yang bekerja pada atas. Jadi gaya yang bekerja ke bawah itu adalah tadi dm dikali U min V D. Jadi gini ya, ini dm ya, ini adalah berat yang dibuang, dm yang ke bawah dikali velocity yang ke bawah, yaitu adalah U dikurang V plus D, V plus dv, sorry. Nah, yang ke atas tadi kan adalah V plus dv, U ke bawah, sudah jelas ya, U ke bawah, V plus dv ke atas, jadi U dikurang V plus dv, begitu. U dikurang V plus dv, jadi dia akan menjadi dikurang dm dikurang dm dikali ya, kan ini M nya, U minus V plus dv, begini. Nah ya, 1, 2, 3 gini ya, 3 kali ya. Nah, kita akan hitung lagi. Ini dia, ini aljabar biasa ya, jadi ini kita kalikan lalu nanti kita jumlahkan, dia menjadi M kali V. Saya akan tulis seperti ini supaya mudah dilihat ya, M kali dv, karena nanti kita akan coret, minus dm kali V ya, minus dm kali dv minus U kali dm tambah V kali dm. Saya akan geser kembali, plus dm kali dv. Nah, di sini saya coba zoom out biar kelihatan semua ya. Zoom out biar kelihatan semua. Mana ini dia zoom outnya. Nah, ini kita atur dulu. Nah, ini tadi ini adalah MV ya, ini MV, MDV, min MDV. Yang sama kan bisa kita coret tentu ya. Kita akan coret yaitu DMDV, ini bisa kita coret dengan DMDV juga. VDM VDM ya ini. Nah, ini oh ya, ini bisa coret dengan ini karena ini adalah M kali V ya. Oke, langsung sudah tidak bisa coret, ini MDV minus UDM. Jadi tinggal MDV sama dengan minus UDM pindah ruas, U dikali DM. Nah, karena kita menghitung pada satuan waktu ya, tentu bisa kita bagi ini dengan waktu, yaitu DT. Jadi kita menghitung terhadap waktu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, dV per dt, V per t itu apa? V per t itu adalah kecepatan meter per second dibagi second, meter per second kuadrat, yaitu A atau percepatan. M kali A sama dengan dm per dt, meter per massa ya, bukan meter, ini massa ya. Soalnya ini kilogram ya, itu berarti massa per waktu, meter per massa per second, kilogram per second. Apa tadi? Gas buang. Ini dalam meter per second. Begitu ya. Berarti kita tulis ini adalah U tadi, kita tulis lagi, dan dikali dengan gamma.
Nah, M kali A apa? M kali A adalah F, ya kan? Ini adalah gaya dorongnya nanti. Lalu U kali gamma. Nah, ini adalah persamaan akhir yang bisa Anda gunakan untuk menghitung gaya dorong yang bekerja pada roket. Kita akan ulang review dari awal, di mana ada dua sistem, yaitu sistem pertama, kita warna baru ya, biar kelihatan beda. Ini ada warna review. Sistem pertama itu adalah pada kasus di mana tidak ada gas buang yang menyebabkan daya dorong. Dia hanya ada massa, lalu ada kecepatan. Lalu pada saat sistem kedua, yaitu waktu T plus delta T, yaitu adalah saat ada gas buang dan menyebabkan daya dorong. Daya dorong ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, gunanya tadi bisa dipakai untuk ini gas buang ini ya, maksudnya gas buang ini bisa digunakan untuk di kanan, di kiri kalau dia ingin belok, seperti misalnya ke dia mau belok ke sini, maka dia akan, kalau dia gas buangnya ada di sebelah depan ya, berarti dia ini di sini dia buangnya ke sini. Kalau dia mau belok ke kanan, dia buangnya di bawah, berarti di depan. Kalau dia di belakang misalnya gas buangnya, dia berarti kan akan berputarnya seperti ini, belakangnya akan muter, berarti dia ini buat ke kanan misalnya, seperti itu. Anda paham lah ya. Nah, pada kasus pertama ini adalah hukum, dan yang gaya yang bekerja itu adalah momentum dan impuls, yaitu P mv, yaitu kecepatannya ya tadi, dan massa pada saat waktu T tadi ya. Kemudian pada waktu kedua ini massa akan merubah, dia bahasanya berubah menjadi M plus dm karena ada gas buang yang dikeluarkan, atau bahan bakar ya, namanya bahan bakar yang dikeluarkan. Kemudian menyebabkan dv ya, dia menyebabkan dv tadi ini, dan kecepatannya menjadi v plus dv dong, tentunya menyebabkan dv, v plus dv. Itu kecepatan tambahan yang disebabkan oleh gas buang tadi. Nah, itu dia. Lalu baru kita hitung kembali ke sini. Ini adalah rumus awal dari persamaan momentum. Dan ini perhitungan pada saat delta T plus T. T plus delta T sama aja. Nah, ini adalah P roket, ini adalah M kali V ya. Lalu kita hitung, kita masukkan tadi di sini M-nya M kali V ya, P roket M kali V dikurang M kali V juga. Karena M kali V ini, maksud saya itu begini tadi, ini waduh nggak kelihatan, ini adalah momentum roket forward ya, ke atas, maksudnya pada saat dia ke atas gitu ya. Nah, yang ini itu adalah momentum roket ke bawah atau backward ya, kita tulis saja ke bawah. Itu pada saat gas dibuang, gitu, gas ejected. Nah, begitu. Nah, di sini M ini V-nya. V ini M-nya gitu. Jadi karena dia besaran vektor, gaya yang ditimbulkan itu adalah gaya ke atas atau mana yang lebih besar dikurang yang lebih kecil. Dalam roket pasti tentu dia akan ke atas. Kalau ini hasilnya nanti dia mungkin minus ya, berarti dia nggak naik, gaya dorongnya kurang disebabkan gaya yang ke bawah gitu. Nah, kenapa dia bertambah? Karena di sini adalah V min V plus dV, U min V plus dV, makanya dia menyebabkan bertambah. Jadi pada kasus ini, pada kasus roket itu tentu malah menjadi positif ya, dia akan menambah kecepatan yang sudah ada begitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan ke teman Anda, ajari teman Anda yang belum bisa, karena berbagi dan mengajar itu indah. Terima kasih.